Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar dengan clear? Clear ya? Hmm. Halo, teman-teman. Cek tes. Halo teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan memasuki pekan kelima. Hari ini kita ketemu untuk belajar komunikasi, dan yang menjadi topik bahasan kita malam ini adalah sesuatu yang sangat relevan buat teman-teman karena pasti setidaknya kita pernah satu kali melakukannya, yaitu kita akan membahas terkait dengan presentasi ya. Presentasi bisnis, ada pertanyaan ya, bagaimana teman-teman bisa mengelaborasi kaitan atau hubungan antara presentasi dan komunikasi bisnis. Ada ya pertanyaan seperti itu kemarin di grup. Ya, sebenarnya teman-teman bisa mengelaborasi itu panjang lebar, tapi pada intinya adalah presentasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam komunikasi bisnis ya. Jadi komunikasi dalam konteks bisnis atau dalam konteks formal atau konteks kantor itu kan banyak ya cara komunikasinya. Ada yang menggunakan korespondensi yang kemarin kita pelajarin ya. Ada juga yang melalui rapat bisnis, ada juga yang melalui presentasi. Nah, rapat bisnis akan kita bahas di pekan depan, dan sebagai benang merahnya teman-teman, teman-teman bisa memulai menjawab pertanyaan itu adalah presentasi merupakan salah satu metode atau cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di dalam sebuah perusahaan atau konteks bisnis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain gitu ya. Biasanya presentasi itu dilakukan untuk apa? Misalkan kita mengajukan ide ya, kita biasa dikatakan pitching ya. Ya udah kamu pitching aja gitu. Jadi kita menyampaikan kepada pimpinan, kepada board gitu ya, bahwa kita punya ide, atau biasanya kita diminta untuk bisa meninjau suatu masalah gitu ya. Misalkan saya diminta untuk bisa meninjau permasalahan yang ada di proyek X gitu, atau misalkan simpelnya gini, saya sebagai manajer dari Kopi Kenangan gitu ya, saya diminta untuk dapat meninjau permasalahan kenapa Kopi Kenangan di cabang Bintaro itu tidak perform atau penjualannya itu tidak tinggi gitu ya. Kemudian saya melakukan observasi, kemudian saya memaparkan kepada pimpinan saya bahwa oh, dari pengamatan yang saya lakukan dengan metode A, B, C, D, E gitu ya, maka ini adalah informasi yang saya bisa sampaikan kepada Bapak. A apa gitu ya, B apa, C apa gitu, sampai pada kesimpulan, dan kita sudah melaksanakan tugas kita dengan tujuan untuk tadi ya, untuk bisa meninjau sebuah permasalahan. Nah, tadi juga kita sudah sempat menyinggung sedikit bahwa presentasi itu tujuannya juga untuk dapat memaparkan ya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk bisa menyampaikan sesuatu, misalkan dari bagian, biasa kalau di kantor itu kan banyak ya, ada divisi atau bagian gitu. Misalkan ada bagian keuangan, diminta untuk dapat menyampaikan presentasi terkait dengan penyerapan anggaran di tahun 2023. Nah, itu bisa menggunakan presentasi gitu. Jadi sebenarnya tujuannya tuh banyak. Teman-teman bisa mengaitkan bahwa sebagai sebuah metode komunikasi dalam konteks bisnis, presentasi itu dapat dikatakan sangat efektif gitu ya, karena itu bisa mewadahi bagaimana teman-teman bisa punya semacam kayak ajang untuk berkomunikasi kepada pimpinan, yang mungkin kalau misalkan kita dalam cara lain, misalkan lewat surat misalkan atau korespondensi, itu terlihat terlalu kaku, kita tidak bisa menyampaikan seluruh isi pikiran kita atau seluruh isi detail dari informasi yang mau kita sampaikan hanya melalui korespondensi. Kita juga mungkin akan kesulitan punya waktu untuk bisa ngobrol secara langsung kepada pimpinan gitu ya, apalagi pada level board gitu, karena mereka pasti punya kesibukan yang sangat tinggi, dan mungkin kalau misalkan tidak dalam kasus-kasus tertentu, kita tidak punya kesempatan untuk bisa ngobrol bertatap muka langsung dengan pimpinan. Nah, tapi dengan presentasi kita bisa
punya kesempatan untuk itu, ya. Jadi presentasi itu dapat saya katakan itu lebih efektif ketika kita perlu untuk bisa menginformasikan atau mengkomunikasikan sesuatu kepada pimpinan, gitu ya. Dan efisien juga karena nggak harus bertele-tele. Kalau misalkan surat kan mungkin kita menyampaikan sepenggal kemudian dibalas lagi permintaan data lain gitu ya. Nah, tapi kalau dengan presentasi itu bisa lebih efisien. Sekali kita presentasi mungkin dalam waktu 30 menit semua permasalahan atau informasi yang mau kita sampaikan itu bisa diwadahi dalam presentasi itu. Nah, kemudian dalam presentasi itu teman-teman itu bisa mengurangi kemungkinan ada salah tafsir gitu. Kalau misalnya kita menyampaikan lewat dokumen gitu ya, dokumen itu kan tidak bisa berbicara ya teman-teman. Jadi itu sangat mungkin salah tafsir ketika kita ngomong A gitu, tapi ternyata ditafsirkan sebagai B. Nah, presentasi itu memungkinkan orang yang kita sampaikan, dalam hal ini misalkan dalam konteks tadi adalah board atau dewan pimpinan gitu ya, mereka punya kesempatan untuk dapat mengkonfirmasi secara langsung. Ketika mereka dapat informasi, kalau lewat korespondensi, oh kalau misalnya ada salah tafsir ya udah kelar gitu ya istilahnya itu ya udah ke sana-sananya tetap salah. Tapi kalau misalnya di presentasi, mereka punya kesempatan untuk mengkonfirmasi benar nggak ya yang ditafsirkan atas poin A itu adalah ini gitu. Nah, di dalam presentasi itu kan ada forum discussion ya biasanya setelah dipaparkan biasanya ada tanya jawab. Nah, bagi pimpinan presentasi itu juga lebih efektif bagi mereka untuk betul-betul bisa melihat bukan hanya dari sisi substansi atau materi yang dibawakan, tapi bagaimana kesiapan si orang yang punya proyek tersebut gitu ya. Kadang kan gini teman-teman, ketika kita sebagai pimpinan, kita boleh menugaskan bawahan kita untuk bisa, let's say, meninjau sesuatu gitu ya, meninjau suatu masalah tadi. Nah, kalau misalkan itu hanya dikirim report lewat laporan yang desk to desk dari meja ke meja gitu, nggak ketemu orangnya, kita mungkin sebagai pimpinan dapat istilahnya quote unquote dikelabuhi ya, karena namanya bahasa itu bisa dipoles gitu ya, apalagi data statistik itu dapat dimanipulasi. Tapi ketika kita ketemu sama orangnya, ya kita sebagai pimpinan itu kan kita sebagai manusia tahu ya ketika orang itu bohong atau tidak, orang itu siap atau tidak gitu. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kita itu nggak wajar, bisa langsung kita berikan pertanyaan, atau kalau mungkin orang yang mungkin dia punya profil yang punya risiko, bisa langsung kita cecar di saat itu juga. Jadi sebenarnya benar nggak sih cabang di Bintaro itu nggak perform? Kenapa gitu? Dia langsung bisa mendapatkan konfirmasi saat itu juga ya. Jadi itu teman-teman, sebagaimana pertemuan sebelum-sebelumnya, hari ini kita akan bagi dua ya. Sesinya. Sesi pertama saya akan menyampaikan materi, sesi kedua nanti kita akan konsultasi terkait dengan tugas apapun. Yang bukan tugas juga boleh. Silahkan teman-teman untuk menyampaikan. Boleh lewat chat, boleh ngomong langsung juga boleh. Ya, oke. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Anyone? Belum ada, Mas. Dilanjut dulu aja. Kalau dari Oke. aku ya. Baik ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini akan kita bahas terkait dengan komunikasi di depan umum ya. Sebenarnya kalau di dalam buku kalian itu mereka penulis-penulisnya menyampaikan bab ini adalah presentasi. Tapi saya melihat bahwa presentasi itu hanya salah satu cara saja, tapi ada juga komunikasi di depan umum yang bentuknya bukan presentasi. Misalkan lagi pidato gitu ya, pidato itu kan bukan presentasi, tidak ada bahannya, tidak ada materi, tidak ada PowerPoint yang disampaikan ya. Atau mungkin ketika teman-teman diminta untuk stand up comedy, itu juga merupakan komunikasi di depan umum yang sebenarnya saya nggak bicara teknik komedinya ya, tapi bagaimana cara kita deliver the message itu sebenarnya tekniknya sama gitu ya. Tapi kalau kita bicara teknik komedi itu jelas tekniknya berbeda. Tapi bagaimana cara kita bisa mendeliver dengan fluent, dengan clear di depan audience, itu tekniknya sama.
Kita masuk ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam 4 poin penting. Yang pertama, bagaimana kita melakukan tahap persiapan. Setelah semua materi itu kita kumpulkan, kita collect, kita masuk ke dalam pengorganisasian atau organizing ya. Jadi dari materi yang tadinya mungkin banyak, kita mungkin pilah-pilah tuh, oh mana yang relevan, mana yang enggak. Dari yang relevan ini mana yang lebih relevan gitu ya, mana yang bisa dibuang, mana yang bisa lebih disempitin lagi. Nah, dari materi yang sudah disortir tadi, kemudian kita susun mana nih yang pas untuk di pembukaan, mana nih yang pas untuk di tengah, mana nih yang pas untuk di penutup, ya. Nah, mungkin juga ada penekanan-penekanan pada satu materi tertentu atau kalimat-kalimat tertentu gitu ya. Itu akan masuk ke dalam proses yang ketiga namanya gaya dan bahasa. Kita menggunakan bahasa yang seperti apa? Atau misalkan dalam audiens yang bahasa audiensnya apakah istilahnya frekuen dengan misalkan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, apakah proper kalau kita menggunakan bahasa Inggris atau tidak. Kemudian gaya bahasanya seperti apa? Apakah presentasi ini dalam konteks yang sangat formal? Apakah konteksnya itu ya formal tapi yang mild aja, yang middle gitu ya? Atau ini yang casual? Pasti sangat berbeda ya. Dari cara kita menyampaikan, bagaimana kita memasukkan unsur-unsur hiburan atau ice breaking di sana, bagaimana kita sebagai speaker itu menggunakan pakaian, pasti akan sangat berbeda tergantung dengan gaya acaranya. Apakah itu very formal, apakah itu very casual. Yang terakhir adalah kita bicara delivery atau penyampaian. Bagaimana materi yang tadi sudah kita susun dan sudah kita tetapkan gayanya seperti apa, betul-betul bisa kita artikulasikan, betul-betul kita bisa presentasikan, kita sampaikan kepada audiens, dan kita memastikan bahwa audiens itu mendapatkan pemahaman yang sama sebagaimana apa yang kita pahami. Ya, ini akan kita masuk ke dalam materi hari ini. Teman-teman, ini cukup panjang ya. Jadi sebenarnya ini ada 8 poin yang saya ambil dari buku lain yang menurut saya ini lebih pas untuk teman-teman tahu gitu ya. Di buku teman-teman ada, tapi materi-materinya saya ngelihat at some point itu nggak ini ya, nggak tajam saya lihatnya gitu. Misalkan kayak langkah-langkah melakukan presentasi, kemudian menyiapkan proyektor gitu ya. Kayaknya teman-teman nggak butuh itu gitu ya. Sebagai mahasiswa teman-teman lebih membutuhkan ininya substansinya ketimbang hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, dalam persiapan ada 8 poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. 8 poin ini istilahnya dapat menjadi checklist kalau teman-teman nanti diminta untuk melakukan presentasi. Checklist itu daftar ya, semacam kayak daftar mana aja yang harus kalian lakukan, mana aja yang sudah dan mana aja yang belum. Ketika Mbak Anis misalkan ya diminta untuk melakukan presentasi. Halo Mbak Anis, bisa gabung sebentar nggak? Mbak Anis? Mbak Anis, boleh nggak misalkan Mbak Anis pura-puranya jadi atasan saya gitu ya. Kemudian Mbak Anis meminta saya untuk melakukan presentasi gitu ya. Kira-kira topik apa yang Mbak Anis mau untuk saya presentasikan ke Mbak Anis? Halo, Mbak Anis? Mbak Anis? Teman-teman yang lain bisa dengar suara saya ya? Aman, Mas, aman. Oke, Mbak Anis jawabnya lewat chat, boleh Mbak Anis. Kalau misalkan Mbak Anis punya kesempatan gitu ya, jadi atasan saya, kira-kira Mbak Anis pengen saya presentasi tentang apa gitu. Nggak usah yang terlalu serius-serius, yang sembarang aja, yang tiba-tiba popping up aja di kepalanya. Kira-kira apa Mbak Anis? Silakan Mbak Anis di chat aja, boleh? Oke, sambil menunggu Mbak Anis chat gitu ya, ada 8 poin teman-teman. Yang pertama, kita itu harus menentukan topik dan tujuan ya. Di sini saya sampaikan bahwa topik itu harus menarik dan spesifik. Artinya menarik itu
menarik itu nggak harus sesuatu yang sophisticated ya. Menarik itu artinya relevan ke audiens. Kalau audiens itu tidak merasa relevan, maka mereka tidak akan tertarik untuk bisa mendengarkan presentasi kita. Ya, tidak dalam arti sophisticated itu misalkan kayak gini. Sekarang lagi happening tentang Coldplay, kayak semua orang pengen award tiket Coldplay. Tapi ketika kamu diminta untuk presentasi atau ngomong, memberikan pidato di depan balai desa, tapi terkait dengan Coldplay gitu ya, nggak menarik gitu, walaupun itu sophisticated. Nah, artinya menarik di sini adalah relevan dengan audiens. Kita perlu tahu audiens kita tuh siapa gitu ya, dan mereka kira-kira akan tertarik dengan topik-topik apa saja, apa yang mereka butuhkan ya. Nah, Mbak Anis belum masukin chat ya? Oke, sambil nanti dijawab Mbak Anis, mungkin boleh kita geser dulu deh ke siapa nih? Ada nggak yang mau ngasih kira-kira presentasi terkait dengan tema apa? Oh, udah nih. Nah, tentang menciptakan budaya perusahaan, ini penting nih. Culture ya, organization culture. Jadi kalau di tempat saya di Kementerian Keuangan itu ada namanya IPSPK ya. Jadi IPSPK itu adalah integritas ya, kemudian profesionalisme, S-nya itu sinergi, yang keempat P-nya itu pelayanan, yang kelima K-nya itu adalah kesempurnaan. Jadi ketika budaya kerja itu terus diinternalisasi ke pegawai, salah satu ngeceknya itu adalah pegawainya hafal atau tidak. Walaupun hafal itu belum tentu dilakukan ya, tapi setidaknya proses internalisasi itu harus melalui pegawainya itu aware nggak mereka hafal atau tidak. Ini topik yang sangat menarik. Bagaimana cara kita untuk mempresentasikan organization culture gitu ya. Mbak Ani sudah ngasih ke saya topiknya terkait dengan organization culture. Tujuannya untuk apa? Contohnya satu ya, untuk membangun let's say integritas ya. Mungkin saya yakin di tempat teman-teman bekerja, bagi yang bekerja, walaupun tidak secara jelas disampaikan bahwa oh kita itu nilainya adalah integrity atau integritas, tapi pasti organisasi itu mengedepankan namanya integritas ya. Misalkan itu. Topiknya adalah menegakkan atau membangun integritas gitu ya. Tujuannya itu ada dua, teman-teman, presentasi atau kita pidato, ya. Persuasif atau informatif. Kalau misalkan persuasif, maka saya tujuannya adalah mengajak orang-orang untuk dapat membangun integritasnya supaya lebih tebal lagi, ya. Atau informatif, saya hanya memaparkan apa saja yang dimaksud dengan integritas dan bagaimana caranya untuk menebalkan sikap integritas. Saya tidak mengajak, tapi saya juga cuma ngasih tahu. Itu namanya informatif. Kita boleh pilih itu tergantung dari, biasanya kalau kita di kantor tergantung dari ordernya ya. Si pimpinannya mau nyuruh kita atau minta kita presentasinya yang seperti apa. Apakah itu persuasif, apakah itu informatif. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menganalisis audiens ya atau halayak. Halayak atau audiens ini sangat penting untuk bisa kita pahamin ya. Misalkan mereka usianya berapa? Kalau misalkan usianya itu jauh di atas kita, misalkan beliau-beliau yang sudah senior gitu ya, maka gaya bahasanya harus kita tekankan jangan sampai terlalu casual ya, yang lebih kita respect, yang lebih kita hormat. Jangan sampai kita itu menggurui gitu ya. Jadi kita harus tahu usia orang yang ada di depan kita tuh range-nya berapa. Kalau misalkan usianya itu adalah anak-anak muda, kita lebih gampang untuk bisa engage karena kita mungkin umurnya tidak terlalu jauh. Tapi anak-anak muda itu juga kita perlu paham, mereka itu bukan orang yang punya attention span yang panjang. Attention span itu waktu dalam memerhatikan ya. Kalau orang yang lebih senior itu biasanya attention span-nya itu lebih panjang, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngomong 30 menit, mereka akan dengerin. Tapi kalau anak-anak muda itu enggak. Karena mereka, kenapa? Mereka udah punya pegang handphone. Mereka kalau udah bosan sedikit akan buka handphone. Kemudian mereka ke distract. Ada informasi di Instagram, terus mereka ngulik aja informasi itu. Akhirnya mereka tidak akan mendengarkan kita. Nah, kita perlu tahu itu.
latar belakang budaya ini penting juga untuk bisa kita pahamin. Kalau misalkan kita mau memasukkan jokes-jokes katakanlah dalam bahasa Jawa, kita harus pastiin dulu nih audiensnya itu memang familiar dengan bahasa Jawa. Kalau enggak ya akan fail ya. Kemudian jenis kelamin ya, ini penting. Jenis kelaminnya ini artinya gini, kalau misalkan Anda adalah seorang pria, kemudian akan presentasi, tapi isinya tuh perempuan semua, maka kita sebagai laki-laki perlu untuk bisa mengkonfirmasi terkait dengan gaya dan materi kita kepada teman kita atau pasangan kita yang perempuan, ya, supaya kita bisa tahu point of view, point of interest-nya dari sudut pandang perempuan itu seperti apa. Mungkin ada beberapa jokes-jokes yang seksis yang akan tidak proper ketika didengar oleh wanita. Atau mungkin cara kita berpakaian, bagaimana yang bukan menarik, tapi proper ya, proper tuh pantas di depan matanya perempuan tuh seperti apa. Nah, kita perlu untuk mengonfirmasi kepada pasangan atau teman kita yang perempuan. Kemudian agama, ini penting juga ya, bagaimana kita, kalau kita mungkin secara template sudah punya ketika kita membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita harus tahu dulu audiens kita tuh latar belakangnya majority-nya apa gitu ya. Kalau misalkan mereka adalah orang-orang, misalkan background-nya adalah orang Kristen misalkan atau orang Hindu, maka nggak pas untuk bisa kita membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi perlu disesuaikan. Misalkan pun kita secara keyakinan kita harus membuka dengan salam Assalamualaikum, nggak apa-apa. Tapi yang kedua harus kita sampaikan salam yang relevan dengan audiensnya kita. Pekerjaan, ya, level pekerjaan, ngomong di depan staff dengan ngomong di depan board itu pasti beda, ya. Jadi kita perlu memastikan level pekerjaan orang yang ada di depan kita seperti apa dan lain-lain. Banyak ya, ada level pendidikan mungkin ya, atau level ekonomi. Itu penting juga untuk bisa kita tahu apakah kalau misalkan kita lagi presentasi jualan produk gitu ya, misalkan kita punya produk banyak, misalkan let's say parfum gitu ya. Parfum, kita tahu nih kita akan presentasi di kantor SCBD gitu ya, SCBD Jakarta. Yang orang itu orang pekerja. Kita tahu level ekonomi mereka berapa. Kita harus mencari tahu berapa kira-kira penghasilan mereka ini dalam 1 bulan gitu. Supaya apa? Supaya kalau kita presentasi menjajakan parfum, itu yang sesuai dengan kantongnya mereka. Jangan sampai terlalu mahal atau jangan sampai terlalu murah gitu ya. Nah, kemudian ini. Oke. Tadi kayaknya ada chat SCBD apa ya, kok nggak ada lagi. Well, nah, kalau tadi terkait dengan Mbak Anis bilang menciptakan organisasi, budaya organisasi. Ya, kita perlu memastikan bahwa pada level apa nih, kalau organisasi kan ya berarti orang-orang yang ada di dalam ruangan aja ya, di dalam kantor aja. Nah, pada level apa kita berbicara, nanti akan kita sesuaikan. Penelitian topik tadi yang saya sampaikan di awal ya, kalau misalkan kita udah tahu nih, topiknya apa yang dikasih sama atasan kalau terkait dengan budaya kerja, maka kita perlu nyari tahu budaya kerja atau value dalam organisasi kita tuh apa, ya. Kemudian kita teliti lebih dalam, kenapa harus itu value-nya. Kemudian kalau misalnya kita diminta untuk persuasif gitu ya, persuasif untuk ngajak orang mempertebal integrity, kita harus cari tahu kira-kira tantangan-tantangan apa saja di dalam kantor kita yang bisa men-challenge integritas seseorang gitu ya. Misalkan kalau di kantor pemerintahan daerah misalkan ada suap, misalkan seperti itu ya. Kita perlu untuk bisa tahu tentang itu. Area-area mana saja yang sekiranya itu lebih rentan terhadap pelanggaran integritas harus kita teliti ya. Kita cari referensi, kita bisa observasi, kita bisa cari baca buku, cari jurnal ilmiah. Anything yang kita butuhkan harus kita lakukan. Kemudian kita merumuskan tesis. Tesis itu adalah sebuah kalimat ya. Jadi kalau misalkan tadi topiknya adalah membangun organisasi culture, kemudian judulnya itu adalah bagaimana cara kita untuk mengajak mempertebal integritas gitu ya. Tesisnya bisa contohnya gini. Integritas
adalah dasar untuk kemajuan karir. Misalkan kayak gitu, itu adalah sebuah tesis ya. Jadi nanti apa yang kita sampaikan itu bagaimana kita merelevansikan integriti dengan percepatan karir. Apapun dari kalau misalkan kita menggunakan presentasi teks gitu ya, dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir harus menyampaikan terkait dengan tesisnya tadi ya. Kita udah punya nih tesis hubungan antara integriti dan jenjang karir gitu ya. Kita cari tahu orang-orang top pada level manager mana aja yang bisa dijadikan contoh yang dia kita rasa punya integritas yang baik gitu ya. Kita teliti lagi, kita dari tesis tadi kita dukung dengan gagasan-gagasan pokok. Oke, kalau misalkan bentuknya teks, paragraf 1 tentang apa? Mungkin kita cerita tentang integritas dulu. Apa sih integritas itu? Kenapa penting kita untuk mempertebal integritas? Kemudian kita bicara tentang jenjang karir untuk paragraf 2-nya. Kemudian paragraf 3 sampai paragraf 8 misalkan kita tekankan mengapa integritas itu sangat penting untuk kita sebagai pegawai yang ingin memiliki jenjang karir yang panjang, yang cemerlang gitu ya. Habis itu kita organize bahan kita ya. Oh, udah dapat nih paragraf 1, 2 sampai 8. Oh, ternyata kayaknya agaknya nggak pas ya antara misalkan paragraf 3 sama paragraf 4 kayaknya bisa nih diputer. Kayaknya lebih pas paragraf 4 jadi paragraf 3 dan seterusnya. Kita organize lagi, kita pastiin lagi dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu tuh betul-betul well organized. Yang dibangun dengan logika yang jalan gitu ya. Jadi jangan sampai patah logikanya. Kemudian kita bisa dari kalimat utama tadi kita tambahkan lagi dalam kalimat pidato. Jadi kita elaborasi lagi. Kan kita nggak mungkin cuma ngasih satu kalimat ya per paragraf ya. Pasti ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kita elaborate lagi supaya itu bisa lebih strong, lebih convincing, lebih tajam gitu ya. Supaya orang yang mendengar itu juga punya keyakinan bahwa apa yang kita omongin itu benar gitu dan itu bermanfaat buat mereka. Yang terakhir kita susun kesimpulan, misalkan di paragraf 9 tadi. Ada chat apa ini? Oh, range gajinya antara 5 sampai 8 juta. Oh, saya nggak tahu ya. Kalau di SCBD ternyata segitu. Thank you Mas Rizky untuk informasi. Gitu ya teman-teman. Ini ada 8 lumayan banyak tapi kayaknya nggak terlalu sulit ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari 1 sampai 8 ini? Silakan. Sorry Mas, izin tanya Mas. Tadi kan Mas kan ngejelasin bahwasanya kita kalau setiap kali mau apa sih namanya memaparkan ataupun mempresentasikan itu kan lihat dari status ekonomi Mas. Kata Mas kan pernah disinggung bahwasanya kita bicara tentang kawasan elit SCBD dengan kawasan yang lain kan pasti agak berbeda ya Mas ekonominya gitu kan. Pasti kan kita dari gaya elit berbicara speaking juga kan harus tertata dengan rapi untuk kalangan yang menengah ke atas daerah SCBD. Nah, pertanyaan saya cuma satu Mas, misalkan di suatu wilayah itu kita nggak tahu nih status ekonomi mereka itu golongannya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Apakah kita pleasure-nya itu kita harus menengah ke atas? Kan nggak mungkin Mas, karena kan kita nggak tahu gitu kan posisi yang range ekonomi mereka itu kayak seperti apa sih gitu. Itu kayak gimana ya Mas ini ya Mas solusinya Mas? Oke. Biar kita nggak terjebak gitu. Siap. Thank you Mas untuk pertanyaannya. Well, yang harus dilakukan we need to figure it out. Wajib, makanya ada namanya analisis halayak, Mas. Jadi, saya kebetulan sebelum saya baru pindah ke kantor yang baru ini belum setahun, teman-teman. Jadi di kantor yang lama saya selama 7 tahun, pekerjaan saya adalah presentasi, Mas Rizky. Hal yang wajib saya tanyakan kepada penyelenggara acara adalah siapa yang akan menonton saya presentasi. Jadi kalau misalkan Mas Rizky diminta untuk presentasi, tanyakan itu. At the very first step, kamu tanyain, siapa yang akan nonton kamu? Gitu ya. Siapa itu apa? Dia semua informasi yang kamu butuhkan. Ya. Jadi
Sebelumnya saya adalah PR di PKN STAN. Kalau mungkin pernah teman-teman dengar kampus namanya STAN di bawah Kementerian Keuangan, saya di PR-nya gitu ya. Jadi PR itu kan memang bertanggung jawab untuk mendeliver pesan organisasi. Gitu ya. Cara saya presentasi kepada anak-anak SMA yang pengen masuk ke STAN, dengan cara saya presentasi misalkan ke KPK atau ke Pemda, di mana mereka akan menampung anak-anak lulusan dari PKN STAN, jelas berbeda. Ya. Nah, misalkan saya diminta untuk presentasi di Pemda, Pemda A gitu ya. Itu kan nggak jelas ya. Maksudnya, oke, Mas Clemens tolong presentasi nanti bahannya terkait dengan ini ke Pemda A. Oke, saya terbang ke sana. Tapi sebelum saya terbang, sebelum saya menyusun bahan, aku harus cari tahu dulu. Yang nonton di sana tuh levelnya apa? Apakah itu levelnya istilahnya manajemen atau levelnya staff? Karena kebutuhan informasi dari level manajemen dan staff itu pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Maka saya akan cari tahu dulu siapa yang akan menonton saya. Kalau misalkan memang kesempatan presentasi itu memang tidak didedicated pada satu level tertentu, maka kita perlu tanya, siapa yang akan mendominasi? Apakah dominasinya itu ada pada level manager, apakah pada level staff? Nah, kalau misalkan saya relevansikan tadi yang ditanyakan sama Mas Rizky, kita nggak tahu nih, level ekonomi seperti apa orang yang kita akan presentasikan. Pertama, kita tanya dulu penyelenggara acaranya, mereka itu profilnya siapa gitu. Karena gini Mas Rizky, nggak akan mungkin dalam sebuah kesempatan presentasi, penonton itu betul-betul random, itu nggak mungkin. Coba kasih tahu saya, ada nggak satu event di mana kamu itu betul-betul nggak jelas gitu siapa yang nonton dan itu tuh baurannya tuh betul-betul random. Kayaknya nggak ada. Ya. Misalkan ada yang mungkin bisa saya kasih contoh, mungkin kayak ketika lagi campaign, kampanye politik misalkan kayak gitu ya. Kampanye politik. Itu jelas ya. Usianya orang-orang ketika kita kampanye di stadion gitu. Kan nggak mungkin ya kayaknya orang-orang yang udah pensiun datang ke situ ya. Pasti orang-orang usia produktif. Itu aja bisa kita analisis kok halayaknya, Mas. Jadi selama saya 7 tahun kerjaannya presentasi, kayaknya saya nggak pernah yang bener-bener nggak ada profil dari orang yang akan dengerin saya. Kalau misalkan pun nggak ada gitu ya, saya nggak dapat informasi ya, kita harus cari tahu. Gitu, Mas. Kira-kira menjawab nggak ya? Oke Mas, menjawab. Nah, tapi ini sih Mas, yang masih agak kepikiran kan gini. Kadang-kadang kan level ekonomi seseorang kan mungkin ya Mas ya, dalam tanda kutip nih mungkin ya Mas, itu dirahasiakan gitu kan, nggak mau dikasih tahu gitu kan, karena kan bagaimanapun juga status ekonomi kan menjadi privacy gitu Mas. Itu gimana ya Betul. Mas cara untuk kita ngetahuinya, apakah dari passion dia kah No, no, no. atau gimana gitu? Nah, Mas, aku boleh dikasih contoh nggak presentasi yang seperti apa supaya kita ngomongnya real gitu ya. Presentasi apa, misalkan kamu mau jualan produk apa gitu, atau misalkan kamu mau memaparkan apa pada satu kelompok audiens yang kamu perlu tahu gitu penghasilan dia berapa. Kira-kira model presentasi yang seperti apa itu? Modalnya paling penawaran mobil atau rumah atau apa gitu Nah, loh Mas. Ini oke. ya. Oke, I get the point. Misalkan gini, kamu adalah marketing dari mobil. Kemudian kamu perlu untuk bisa presentasi terkait dengan mobil gitu ya. Satu, kamu kan tahu ya, mobil kamu itu mobil apa? Jenisnya, apakah itu city car? Apakah itu SPV? Apakah itu MPV? Apakah itu sedan? Apakah itu luxury car? Itu kan beda-beda type-nya ya. Atau misalkan bisa juga kamu bedain itu dari sisi mobil bahan bakar fosil atau electric vehicle, EV, ya. Atau kamu bisa juga bagi itu dari sisi harga, ya. Biasanya kalau city car lebih murah daripada misalkan SPV, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan kamu punya punya ini ya, punya data
setidaknya produk kamu itu pada range harga berapa dan jenisnya apa saja. Iya nggak, Mas? Itu satu ya. Nah, Mas Rizky coba kasih tahu aku. Kalau misalnya Mas Rizky adalah atasan aku gitu ya. Mas Rizky kasih tahu aku jenis mobil apa dan range harga berapa yang aku harus presentasikan. Coba. Presentasikannya mobil ini deh Mas, apa namanya, Honda Accord deh Mas. Honda Accord. Accord itu sedan ya. Iya, sedan. Harganya 500 ke atas. Betul ya kalau Accord ya. Nah, kalau Mas Rizky minta saya untuk presentasi terkait dengan Honda Accord 2023 all new, misalkan kayak gitu harganya 700 juta, let's say. Mungkin nggak saya presentasi itu ke Pemda atau kantor pemerintahan? Mungkin? Bisa jadi Mas. Bisa jadi, tapi kalau saya orang marketing, saya tidak akan melakukan itu, Mas. Karena kenapa? Kemungkinan itu terjual akan sangat kecil. Kita kan tahu ya, gaji PNS itu berapa, right? Kalau kamu punya mobil harga 700 juta, yang kamu tuju itu adalah kantor-kantor di Sudirman Tamrin, Kuningan, kalau di Jakarta, ya segitiga emas. Atau kalau misalkan kamu adalah manajer nasional dari Honda, dan produk yang kamu pegang adalah Honda Accord, kamu pasti akan target kota-kota besar. Nggak mungkin kamu tiba-tiba terbang ke Ngawi untuk presentasi Honda Accord, karena nggak ada yang mau beli. Ya nggak? Atau kamu tiba-tiba terbang ke, katakanlah, Pulau Rote, karena mereka nggak butuh mobil di sana, nggak akan dapat, Mas. Nah, yang kamu lakukan, atau yang saya lakukan sebagai bawahanmu adalah, saya harus tahu siapa yang afford atau mampu beli produk ini. Satu adalah mereka-mereka yang kerja di SCBD, atau dua di Sudirman, tiga Tamrin, keempat, let's say, Kuningan. Oke, kita ambil Jakarta dulu. Nah, dari kantor-kantor atau kawasan tadi, kita kan bisa tahu ya, kira-kira what kind of company yang mereka itu kemungkinan besar bisa generate, katakanlah, untung yang besar. Kalau dia sifatnya, company itu sifatnya terbuka, kita bisa lihat dia di listing ini, sahamnya mereka. Dan mereka terbuka. Terbuka itu artinya apa? Mas Rizky kalau mau lihat laporan keuangan yang bisa lihat di sana. Kita tahu nih, kira-kira kantor mana aja yang profit itu gede banget. Sehingga kalau misalkan pegawainya dapat bonus, mereka tuh bisa afford untuk beli Honda Accord tadi. Dari situ kan udah makin sedikit ya kantor-kantornya ya. Ya nggak? Oh, dari tadi kantornya katakanlah ada 1.000, oh ternyata tinggal 100. Nah, dari 100 ini tinggal kita gilir jadwalnya. Kemudian kalau misalkan saya diminta untuk datang ke kantor pertama, yang saya lakukan adalah saya perlu untuk memastikan orang-orang yang datang ke dalam presentasi saya adalah orang-orang pada level manajer. Setidaknya tuh manajer. Karena kalau kita jualan itu ke staff, karena kalau jualan ke staff tuh nggak akan laku. Karena kita tahu gaji mereka tuh kira-kira berapa. Yes, itu privacy. Tapi kan kita punya analisis ya. Makanya saya yang nomor 2 itu adalah analisis halayak. Analisis itu tidak selalu terbuka, Mas, datanya. Makanya kita perlu menganalyze. Ya nggak? Kalau misalkan orangnya itu staff, ya kita akan buang-buang waktu karena dia pasti tidak akan mampu beli mobilnya kita. Gitu. Kira-kira paham nggak, Mas Rizky? Jadi segala sesuatu yang tadinya tertutup ya, burem, harus kita analyze. Nggak bisa kita cuman, tutup mata, oke kita ke SCBD, ke kantor mana gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Kalau kita orang marketing nggak bisa kayak gitu. Kira-kira bisa dipahamin nggak? Paham Mas, paham. Paham ya? Jadi gitu teman-teman. Kalau real seperti tadi kan jelas ya. Oh, dari sekian banyak. Kalau Mas Rizky ikut di beberapa pertemuan sebelumnya, ada juga tuh saya deliver materi khusus untuk analisis halayak. Pertama dari demografi tadi ya, Honda Accord. Kota-kota besar dari mana aja? Oke, Jakarta. Ekonomi terbesar kedua mana? Oh, Surabaya. Ketiga mana? Oh, Medan. Keempat mana? Oh, ternyata di Semarang.
kemudian yang kelima di Makassar. Nah, itu kan bisa kita, nggak semua kota, kalau kita sebagai manajer nasional, ya nggak akan semua kota gitu, kita nggak akan ke Ngawi gitu ya. Tapi ke kota-kota tadi, iya sih, itu nggak akan kita bisa tahu, oh bisa jadi di Ngawi ada milioner, iya memang, tapi ketika kita punya resources yang terbatas, waktu yang terbatas, dana untuk marketing juga terbatas, orang-orang yang terbatas, waktu terbatas, maka kita perlu membuat semacam analisis untuk bikin priority, Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Anyway, a good question, Mas Rizky. Thank you. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau enggak, saya lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, di dalam bukunya kalian, itu presentasi itu ada sistematikanya. Ada juga ditanya di soal kalian ya. Sistematikanya adalah pembukaan, isi, penutup. Intinya itu gitu. Ya. Sama kayak ada juga pertanyaan kemarin terkait dengan sistematika atau komposisi surat dinas. Ya sama, pembukaan, isi, penutup gitu ya. Nah, pembukaan itu sama dengan introduksi, teman-teman, atau introduction. Ya. Jadi kalau introduksi itu pengenalan istilahnya, fase pengenalan di depan. Nah, tujuan kita melakukan introduksi di depan adalah untuk memperoleh perhatian dan menyampaikan kerangka pokok. Yang paling penting adalah kita dapat attention dulu dari penonton, ya. Karena bisa jadi kita tuh ngomong udah mata acara ke-6 gitu, misalkan kayak gitu. Mereka udah nggak fokus. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan fokus? Kita punya beberapa cara, ya. Caranya tuh apa? Yang satu, kita biasanya yang paling gampang adalah mengajukan pertanyaan. Nah, tadi Mas Rizky misalkan meminta saya untuk presentasi terkait atau memaparkan ngejual si Honda Accord gitu ya. Saya bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens. Misalkan, Bapak Ibu, adakah di sini yang sudah mulai bosan dengan mobilnya? Misalkan kayak gitu ya. Itu bisa bisa kita ajukan pertanyaan supaya orang itu kembali memusatkan atensinya kepada kita, ya. Kedua, membuat referensi kejadian baru. Nah, tadi kalau misalkan Mbak Anis menugaskan saya untuk menyampaikan presentasi terkait dengan organisasi culture, tepatnya integrity, saya bisa menggunakan referensi kejadian baru. Misalkan, kalau di pemerintahan di tempat saya misalkan ya, saya bisa merujuk pada kasusnya RAT, ya, Rafael Alun Trisambodo ya namanya. Nah, kita bisa menggunakan merujuk pada kasus atau cerita atau kejadian yang baru-baru happening gitu ya. Atau kalau misalkan kalian lagi mau presentasi tentang bagaimana pentingnya investasi, kalian bisa menggunakan referensi beli tiket Coldplay misalkan kayak gitu ya. Itu bisa digunakan supaya orang tuh relevan dengan apa yang kita sampaikan di depan. Ketiga, kita bisa menggunakan ilustrasi, cerita, humor, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu gimmick ya. Nomor 4 juga menggunakan alat bantu audiovisual. Bisa kita menggunakan video di depan gitu ya. Sebelum kita masuk, bisa kita puterin video dulu gitu ya. Untuk bisa membuat orang fokus kepada kita. Untuk dihindari, jangan sampai minta maaf. Artinya gini teman-teman. Banyak kalau misalkan kita diminta untuk ini ya, diminta untuk presentasi, dan kadang-kadang itu tuh mendadak gitu ya. Jangan sampai kita bilang gini teman-teman, iya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya tuh nggak terlalu memahami terkait dengan materi ini, cuman saya akan coba. Nggak boleh, ya. Karena nggak ada orang itu yang tahu kita tuh memahami atau enggak. Mereka itu totally stranger. Mereka tuh nggak akan tahu kalau sebenarnya apa yang kita omongin itu istilahnya mengada-ngada atau kita tuh nggak ngerti terkait dengan materi itu, gitu ya. Jadi jangan minta maaf, ya. Ketika kita sudah bilang bahwa, mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya saya itu tidak begitu memahami materi ini. Udah, orang nggak akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Intinya kalau kita lagi pidato atau kita lagi presentasi, kita harus memastikan bahwa orang yang menonton kita itu percaya dengan apa yang kita omongin. Kalau di depan aja kita udah bilang kita nggak menguasai, maka udah selesai, tamat kita. Orang nggak akan percaya dengan ceritanya kita. Ya, apalagi tujuan presentasinya atau pidatonya untuk ini ya, mempengaruhi, mengajak serta, persuasif tadi kalau bahasa di depan. Orang nggak akan tertarik untuk ikut ke kita gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan bertumpu pada trik. Trik yang teknik di atas itu boleh, tapi itu jangan berlebihan. Jangan sampai
kita mau presentasi atau mau pidato dikasih waktu 15 menit, 10 menitnya itu adalah movie, nggak bisa ya. Jangan terlalu banyak. Yang ketiga, jangan memberikan pengantar negatif. Pengantar negatif itu artinya gini, kita kalau misalkan ngajakin orang untuk misalkan mengolah sampah gitu ya, ya udah kita ngajak aja, nggak perlu kita kemudian menyalah-nyalahkan orang di depan kita bahwa ibu udah belum mengolah-ngolah sampah, misalkan dia bilang belum gitu ya, ya harus kita melakukan approaching secara positif, jangan sampai kita nyalahin orang itu ya, orang udah nggak respect sama kita ya, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu dihindari. Untuk catatan teman-teman ini nggak ada di buku, silakan teman-teman kalau memang mau dicatat atau mau di capture silakan. Nah, transisi. Transisi ini adalah fase di dalam isi, kalau di dalam buku kalian. Transisi itu bukan isi, bukan. Tapi bagaimana transisi ini menjembatani antara bagian satu dengan bagian yang lain. Antara pembukaan dengan isi. Antara isi satu ke isi kedua. Antara isi dua ke tiga, dan seterusnya. Antara isi dan penutup. Nah, transisi ini kita bisa gunakan gitu ya untuk mengaitkan dari bagian-bagian yang terpisah-pisah. Dan contoh-contoh transisi itu banyak ya. Kalian pasti bisa memberikan tambahan lebih. Misalkan kalau kalian tadi misalkan Honda Accord gitu ya. Saya harus meyakinkan level pimpinan di perusahaan ABC misalkan untuk beli mobil saya. Maka saya perlu menyampaikan apa kelebihan Honda Accord dibandingkan dengan kompetitor langsung saya. Misalkan apa ya, kalau Honda Accord itu apa yang betul-betul head to head sama Accord ya? Ada nggak ya? Sedan head to head sama Accord. Ah, Toyota Camry misalkan ya. Itu kan head to head sama Accord ya dalam kelas yang sama. Kita ngasih tahu satu misalkan Accord lebih fashionable. Kalau kita bilang Accord tapi nomor satunya adalah ekonomis, nggak masuk akal teman-teman. Karena orang-orang yang nonton kita tuh orang-orang berduit. Money is not their issue, ya istilahnya nggak akan kebeli kalau kita ngomong itu lebih murah, nggak, ya kita bilang itu lebih fashionable. Yang kedua dia lebih misalkan tahan guncangan, jadi lebih nyaman. Jadi kita perlu tahu juga pada level pimpinan itu secara psikologis apa sih yang mereka butuhkan terhadap sebuah mobil. Oh mobilnya itu yang bisa bikin mereka lebih terlihat mapan, bikin mobil yang bikin mereka itu kalau duduk itu sangat nyaman, bikin mobil yang tidak bising dengan suasana di luar, bikin mobil yang bisa dijadikan tempat istirahat mereka, misalkan reclining seat atau seatnya itu betul-betul bisa bikin mereka tidur di antara satu meeting dengan meeting yang lain. Kita perlu tahu itu ya, dan itu boleh kita tekankan. Transisinya bisa menggunakan poin saya berikutnya atau kelebihan berikutnya itu bisa. Kita bisa menggunakan pertama, kelebihannya apa, kedua, kemudian lebih lanjut, Toyota Accord juga menawarkan kenyamanan dari sisi bla 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 bla. Nah, kalau misalkan tadi terkait dengan membangun budaya organisasi, pertama misalkan kalau di Kemenkyu menggunakan referensi kasusnya RAT. Pada kasus yang lain, pada tahun sekian ada juga pegawai Kementerian Keuangan atas nama Gayus Tambunan. Itu bisa kita gunakan transisi-transisi seperti itu, dan saya yakin teman-teman pasti punya style yang lain gitu ya. Boleh. Ketiga, terkait dengan kesimpulan atau ini kalau di tempat teman-teman adalah penutup ya. Kesimpulan itu betul-betul merangkum dari semua apa yang kita sampaikan supaya bisa menjadi sebuah peluru untuk orang itu bilang, iya, saya percaya sama kamu, iya, saya akan beli mobil kamu, oke, mulai sekarang saya akan mencoba untuk menjadi pegawai yang lebih berintegritas, gitu ya. Tekniknya apa? Satu, kita bisa mengulangi tesis dan tujuan. Kalau tadi Mas Rizky minta saya untuk jualan mobil Accord, misalkan tesisnya adalah All New Accord 2023 memberikan kenyamanan seperti misalkan di launch mewah, misalkan. Itu contoh tesisnya ya. Ya bisa saya gunakan itu di dalam kesimpulan saya. Ya pada kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mobil kami, Honda Accord All New tahun 2023 dapat memberikan kemewahan sebagaimana Bapak Ibu duduk di launch mewah. Bisa kayak gitu. Kita ulangi tesisnya.
Atau tadi Mbak Anis bilang bahwa eh, ya pada akhirnya Bapak Ibu, hal yang perlu kita bisa ketahui bersama dan kita resapi bahwa untuk mempunyai karir yang panjang dan cemerlang, integritas adalah sebuah kunci yang harus terus-menerus kita bangun sejak dari sekarang. Itu bisa kita ulangi, ya. Kemudian kita bisa uh, menambah bobot dari sisi apa urgensinya kita menyampaikan topik itu, ya. Misalkan tadi Mas Rizky minta saya untuk ke quote, misalkan udah tadi ya tesisnya disampaikan tuh seperti duduk di lounge mewah, titik ya. Bapak Ibu dapat merasakan kenyamanan yang luar biasa untuk dapat menjadi tempat istirahat terbaik di antara meeting atau kesibukan Bapak Ibu semuanya. Itu bisa kita tambahkan kepentingannya, ya. Ulangi gagasan pokok. Nah, tadi kan gagasan pokok ada dari paragraf 3 sampai 8. Boleh teman-teman pilih mana yang paling powerful, pilih mana yang paling sekiranya mendukung supaya mobilnya kejual, ngedukung supaya orang lebih tergerak untuk ikut dalam movement supaya mempertebal integritas tadi. Tekniknya, satu, dapat mengacu pada kejadian saat itu. Tadi mirip ya, seperti di depan kasusnya RAT. Kalau misalkan di depan tadi kita menggunakan movie, di akhir kita bisa menggunakan kasusnya RAT sebagai rujukan kita. Ya, jadi kita rujuk lagi. Yang kedua, ajukan tantangan atau pertanyaan. Jadi, siapa di sini yang sudah siap bergabung bersama misalkan tim anti korupsi di kantor ABC misalkan ya? Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengangkat tangannya. Boleh bisa menggunakan seperti itu. Yang ketiga, dapat kita acu lagi atau bisa kita refer lagi ke introduction, ya. Misalkan kalau di depan tadi kita kasih movie, boleh kita sampaikan apa moral lesson dari movie tersebut. Sebagaimana yang tadi kita lihat di depan Bapak Ibu, bahwa integritas adalah bla 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 bla. Jadi kita bisa acu lagi atau refer lagi apa yang kita sampaikan di depan. Tadi ya, ada introduksi, ada transisi, dan juga ada kesimpulan. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah punya tesis, sudah kita punya analisis halayak, thanks to Mas Rizky udah tanya, kemudian sudah kita bikin gagasan-gagasan pokok, sudah kita organize, maka kita akan masuk ke dalam gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya ambil 4 yang paling penting. Yang pertama adalah uraian yang singkat atau ringkas. Ya. Jadi kalau kita bilang unik, ya unik itu ya different one to another gitu ya. Unik itu tidak sama. Jadi nggak ada levelnya atau derajat sangat unik, cukup unik, itu nggak ada. Unik tuh ya udah beda dia. Nggak ada namanya sangat unik, nggak. Atau cukup unik, nggak. Unik tuh ya udah unik tuh beda gitu. Lawan kata unik ya sama gitu ya. Kemudian pukul 21 malam hari. Kira-kira apa ini teman-teman? Kira-kira apa teman-teman yang kurang ringkas atau kurang efisien di sini? Pukul 21 malam hari. Anyone? Malam hari. Malam harinya ya. Kecuali kalau misalkan pukul 9 malam ya. Pukul 21 ya udah, 21 tuh ya malam gitu ya. Atau Anda yang hadir di sini. Ya udah, Anda yang hadir di sini gitu. Artinya apa? Ya Anda aja, nggak perlu yang hadir di sini gitu ya. Atau Bapak Ibu gitu ya. Nggak perlu Bapak Ibu yang hadir di sini. Kan kita ngomongnya sama orang yang ada di ruangan gitu ya. Uraian yang jelas, artinya apa? Satu, menggunakan kata kerja aktif. Kurangi kata kerja pasif. Ya, kita harus mengajak mereka, apalagi persuasif, harus aktif ya. Mulai dari sekarang kita perlu untuk bisa mengubah, misalkan gaya hidup untuk bisa menjadi sederhana. Kurangin kata-kata yang menggunakan imbuhan di. Kata kerja yang kuat ini gini teman-teman. Strong words itu perlu kita identifikasi mana yang kita perlu sisipkan di dalam presentasi atau pidato kita. Jadi kalau misalkan ada let's say value-value perusahaan yang misalkan kalau di tempat saya di Kementerian Keuangan tadi ya IPSPK, itu bisa kita atau saya jadikan strong words untuk bisa menguatkan lagi atau menajamkan lagi apa yang saya sampaikan kepada audiens gitu ya. Kalimat deskriptif. Nah, deskriptif ini bisa kita gunakan ketika kita menceritakan sesuatu ya.
Jadi audiens itu teman-teman, mereka tuh nggak punya bayangan terhadap topik yang kita sampaikan. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang deskriptif, kita membantu mereka untuk dapat membayangkan tujuan dari apa yang kita sampaikan ada di kepala mereka. Ya, deskriptif itu misalkan gini, Mas Rizky, nggak mungkin dong kita datang ke SCBD bawa akord, kita naikkan ke lantai 27, misalkan nggak. Kita deskripsikan bahwa mobil ini size-nya segini gitu ya. Ada namanya pilot seating atau seperti apa gitu. Kita sampaikan secara deskriptif. Misalkan lapisan di joknya atau di seatnya itu terbuat dari ini yang sangat nyaman untuk Bapak Ibu, berwarna ini supaya bisa menambah kesan mewah. Itu kita deskripsikan supaya mereka bisa membayangkan, oh betul-betul si Honda All New Accord 2023 ini betul-betul item yang saya harus beli sekarang gitu. Harus deskriptif. Kesesuaian ya, jadi jangan kaku. Artinya jangan kaku tuh apa? Kalau misalkan kalian punya teks atau misalkan punya PowerPoint gitu ya, jangan sampai semuanya itu wordy. Wordy itu artinya kalimat semua ya, dari awal sampai akhir tuh kalimat semua. Jangan sampai kaku ya. Boleh teman-teman bikin point to point, hal-hal yang penting saja, tapi jangan sampai itu semua kalimat ditaruhin semua di PowerPoint ya. Kedua, hindarin singkatan. Artinya apa? Kalau kita bilang jualan mobil misalnya gitu ya, jangan sampai kita menggunakan singkatan-singkatan yang misalkan kalau orang-orang di bengkel tuh ada beberapa singkatan-singkatan di mobil ya. Nah, itu jangan sampai kita gunakan. Karena orang Indonesia tuh suka banget dengan singkatan. Jadi kalau bisa kita jelaskan secara clear, jangan sampai orang tuh nggak tahu, oh ini tuh singkatannya apa ya, orang ini ngomong apa gitu. Hindari slang ya. Misalkan kalian slang itu artinya ini ya, bahasa yang tidak proper, bahasa anak muda, bahasa gaul yang kadang-kadang tidak pas untuk dihindari, gitu ya. Personal. Nah, pertama gunakan kata ganti orang. Maksudnya itu apa, teman-teman? Kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang All New Accord 2023, kemudian kita mendeskripsikan betapa nyamannya duduk di dalam kabin mobilnya, duduk di atas joknya yang pilot seating itu, sebisa mungkin kita jangan sampai menggunakan kata ganti yang tidak jelas. Misalkan seseorang atau siapapun, jangan. Ganti dengan Anda, Bapak atau Ibu, supaya mereka diajak untuk dapat merasakan di dalam ceritanya kita. Ya, jangan sampai kita menggunakan misalkan orang yang duduk, siapa orangnya itu? Kita tawarkan dengan bapak atau ibu, ya, gitu. Ajukan pertanyaan. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa gaya bahasa itu kita bisa menggunakan teknik bertanya. Ya, lanjut. Nah, masuk ke bagian terakhir, delivery. Ya, jadi delivery itu adalah penyampaian. Yang pertama adalah metode. Ya, metode ini juga ada di dalam pertanyaan di grup ya. Metode presentasi itu apa saja? Ini ada yang kalau Mbak Rizka deh. Halo Mbak Rizka, bisa gabung sebentar? Ya, halo, halo. Ya, Mbak Rizka, masih ingat nggak ya? Dulu kan zaman-zaman SD sampai SMA kita diajarin tuh ya metode-metode pidato ya. Impromptu, manuskrip, menghafal, extemporer itu apa ya? Oh iya ya. Yang manuskrip tuh yang baca teks ya, Mas. Terus? Improve tuh improvisasi. Hmm, poin-poin yang jelas, catatan kecil yang mengingatkan kita apa aja yang akan dipresentasikan. Ingatnya cuma segitu. Oh gitu. Kalau extemporer apa ya? Extemporer, aduh saya lupa lagi. Oh gitu, oke siap. Nggak apa-apa Mbak Rizka. Teman-teman ada yang mau mungkin menambahkan? Makasih Mbak Rizka. Ada yang tahu? Boleh menambahkan? Kalau impromptu itu dia mendadak, spontan ya artinya.
Jadi dia tidak menggunakan teks kalau impromptu. Kalau manuskrip, ya, dia itu menggunakan teks. Ya udah, dia datang, naik ke podium, bawa teks. Kalau menghafal, ya udah menghafal gitu ya. Tapi kalau extemporer ada yang pernah tahu nggak? Extemporer atau extemporan, apa itu teman-teman? Ada yang pernah tahu extemporer? Anyone? Masa nggak ada yang ingat? Extemporer itu menggunakan poin-poin ya, bisa menggunakan catatan kecil atau kalau lagi presentasi ya kayak saya ini namanya extemporer ya. Jadi point to point. Impromptu itu langsung tanpa teks, spontan. Manuskrip itu pakai teks. Menghafal ya udah menghafal aja gitu ya. Extemporer itu point to point. Nah, dalam delivery ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah volume, ya, volume suara kita. Jadi suara kita itu keras atau tidak, cukup bisa didengar atau enggak. Kedua, speed, ya. Apakah kita ngomongnya terlalu cepat, ngejelasinnya terlalu cepat, ada nggak poin-poin yang missing, yang kelewatan. Kemudian pitch atau nada. Jadi ini lebih kepada intonasi. Ya, jadi jangan sampai, pernah nggak sih kalian punya guru yang kalau ngajar tuh bosenin banget? Zaman SMA dulu ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Kok guru Ada. ada pasti ya. Yang ngomongnya Ada. itu gitu-gitu aja, datar aja gitu ya. Nggak artikulatif. Kemudian dia juga ya udah gitu aja pokoknya gitu ya. Saya punya tuh pengajar biologi, padahal biologi saya itu pelajaran yang paling saya suka ya. Namanya Pak Gabriel. Dia kalau saya SMA udah lama banget ya. Tapi saya masih ingat gitu. Beliau itu datang ke kelas, teman-teman, bawa buku. Ya udah, oke kita masuk ke halaman 23. Dia baca buku. Udah kita dengerin aja, padahal kita juga bisa baca sendiri. Tapi itu yang cara dia. Gitu ya, teman-teman. Jadi intonasi itu penting sekali. Artikulasi itu adalah ketika ngomong A, yang kedengaran tuh A. Kalau kita ngomong O, yang kedengaran tuh O. Jenak itu artinya pemenggalan kata atau kapan kita perlu memberikan silence ya. Kalau misalkan kita mau ngasih pertanyaan, misalkan ini ya, misalkan mobil tadi contohnya. Jadi gimana Bapak Ibu, siapa ayo yang tertarik kepada mobil kami? Bisa kita kasih jarak dulu ya, jenak dulu untuk orang berpikir ya. Kemudian kita tanya, gimana Bapak Bambang, tertarik nggak Pak untuk bisa membeli mobil kami, misalkan kayak gitu. Nah itu bisa kita gunakan jenak. Jenak itu bisa kalau misalkan kita lagi pidato, orang biasanya kasih garis miring gitu ya di teksnya ya, untuk bisa kita tahu penggalan kata, penggalan kalimat ketika kita harus narik nafas, atau biasanya kalau dalam pertanyaan memang lumrah kalau kita kasih jenak untuk orang berpikir gitu ya. Gestur ya, gesture itu kita bicara terkait dengan bagaimana body moving-nya kita ya. Satu, kontak mata. Tadi penting ya, kalau misalkan kita laki-laki yang ngedengerin omongan kita tuh semuanya perempuan, maka ini penting kontak mata jangan terlalu dalam, jangan terlalu lama. Nanti membuat orang tuh tidak nyaman. Kedua, ekspresi wajah. Kalau misalkan kita lagi mau presentasi terkait dengan budaya kerja, mungkin kita bisa lebih yang sesuatu yang serius, yang formal, yang tegas, mungkin tidak hahihi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ngejual mobil Accord, ya kita nggak bisa pakai cara yang sama gitu ya. Kita harus pakai hahihi supaya orangnya juga lebih rileks, lebih santuy gitu ya. Supaya mereka juga tahu bahwa oh presentasi mobil ini aja seru, pasti mobilnya lebih seru lagi gitu ya. Kemudian posture tubuh kita jangan sampai kita blocking alias membelakangi penonton, tuh nggak boleh. Sebisa mungkin postur kita itu yang enak dilihat ya. Kalau aduh ini banyak sebenarnya tekniknya ya. Kalau misalkan perempuan itu biasanya kalau kakinya lebih pas ketika dia berdampingan atau menutup. Kalau laki-laki itu nggak boleh menutup kakinya, harus ada jarak dan terbuka sedikit, itu lebih enak dilihat. Kemudian gerakan ya, kalau misalkan kita pidato atau presentasi gitu ya, kita bisa menggunakan gerakan-gerakan yang tidak kaku. Misalkan kita datang ke penonton atau misalkan kita di atas panggung, kita boleh turun, tapi jangan berlebihan ya. Gerakan-gerakan tubuhnya jangan berlebihan.
membuat orang tidak respect kepada kita gitu ya. Yang terakhir adalah latihan. Kalau nggak pernah latihan ya mau kayak gimana pun juga nggak akan pernah bagus ya. Ada chat nih apa? Mas izin live? Ya boleh. Nggak apa-apa, silahkan monggo aja. Kayaknya udah selesai nih kita. Oh, ini tugas nggak usah. Thank you. Udah selesai semua. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyain? Katanya mau belajar komunikasi. Kalau gini, kayak di kelas aja dong. Yuk, nanya yuk. Pengennya apa? Atau informasi apa yang pengen tahu? Silakan. Anyone? Ada yang mau ditanyain nggak? Mbak Anis clear nggak? Mas, mau nanya sih Mas. Ya, boleh. Kita tuh salah nggak sih Mas kalau seringkali kan diundang nih Mas ke dalam beberapa siaran gitu kan, seperti di radio kayak gitu. Kita disuruh untuk berpidato ataupun inilah menyampaikan sesuatu hal. Tapi kita pakai teleprompter kayak gitu tuh Mas. Kita tuh ini nggak sih sebenarnya salah nggak sih dalam penerapannya gitu loh Mas? Enggak. Teleprompter itu maksudnya teks untuk memandu ya? Iya, yang itunya Mas. Artinya kan kadang tuh ya namanya kan manusia ya Mas ya, kadang-kadang kita udah dibaca skripnya udah apa kan ngeblank di tengah-tengah jalan gitu. Nah, kalau kita pada saat berpidato terus kita contek gitu ininya di teleprompter tuh salah nggak sih Mas untuk cari-cari celahnya gitu loh Mas di depan audiens itu kayak gimana gitu. Oke. Kalau ditanya salah atau enggak, jelas enggak jawabannya. Karena itu sebenarnya metode. Tadi kan sudah dijelaskan. Ada impromptu, ada menghafal, ya, ada manuskrip, dan ekstemporan gitu ya. Jadi even kamu bawa teks pun, itu tuh nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan itu tuh sebenarnya kembali lagi pada personal siapa yang membawakan. Ada orang yang memang dia butuh untuk dapat dipandu oleh teks. Karena ketika kalau dia ngomong di depan orang, bisa jadi orang tersebut blank. Dia sama sekali nggak tahu apa yang mau diomongin. Ada orang yang cukup pede dengan katakanlah ekstemporan ya, dengan point to point. Tapi dia sudah sangat menguasai. Mau ditanya apapun, dia tetap on point gitu istilahnya. Dan nggak ada yang salah dengan itu, Mas Rizky. Selama apa? Selama penonton mendapatkan apa yang memang betul-betul ingin ditanamkan atau dideliver kepada mereka. Selama penonton itu mengerti, selama penonton itu dapat dipersuasi, selama penonton itu mau beli mobil Accord kamu, mau pakai itu apa teks atau apapun itu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan teks, kalau saya adalah tipe orang yang tidak suka menggunakan teks ya, karena saya tuh ya saya lama jadi murid gitu ya, dan guru-guru saya itu banyak yang menggunakan teks dan itu tuh ngebosenin gitu. Saya tahu dari sudut pandangnya penonton gitu. Nah, boleh kita menggunakan teks, boleh menggunakan teleprompter, tapi biasanya yang menjadi tantangan adalah intonasi. Intonasi dan biasanya pergerakan mata ya. Itu kelihatan. Kalau orang itu baca atau enggak itu kelihatan sekali dari sisi pergerakan mata dan intonasinya. Jadi please make sure orang yang menggunakan teleprompter atau teks itu juga harus bisa mastering. Mastering itu menguasai ya satu materi, yang kedua intonasi dan juga gerakan mata. Itu penting untuk bisa dipelajarin. Karena tadi ya terakhir latihan. Kalau nggak pernah latihan udah nggak akan mungkin tuh bisa. Gitu Mas Rizky. Kalau menjawab pertanyaanmu salah atau enggak, jawabannya tidak salah. Bisa menjawab kira-kira? Oke Mas, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya teman-teman sebelum kita masuk ke penugasan? Oke. Kalau enggak, saya mau masuk ke dalam TMK itu apa ya? Soal tuton bukan ini? TMK itu tugas mata kuliah Mas. Oke, siap.
Nah, di TMK kalian nomor 1 ya, saya bacakan. Sistematika pesan akan sangat membantu halayak dalam memahami isi dalam sebuah presentasi. Bila sistematikanya semrawut atau tidak jelas, mana awal dan akhirnya, halayak pun akan mengalami kesulitan untuk bisa menangkap pesan yang kita sampaikan secara utuh. Coba jelaskan sistematika dalam menyusun pesan untuk presentasi tersebut. Tadi jelas ya, pembukaan, isi, dan penutup. Ya, jadi kalau pembukaan itu tadi sudah dijelaskan di dalam introduksi teknik-tekniknya apa, kalian bisa gunakan itu dalam mengelaborasi jawaban untuk pertanyaan ini. Di isi kalian bisa sampaikan bahwa untuk mengikat satu paragraf isi dengan paragraf lain, atau misalkan kalau bukan teks, misalkan menggunakan impromptu gitu ya, melekatkan poin satu dengan poin lain bisa menggunakan transisi. Contohnya adalah ini. Tadi kalian sudah dapat itu. Yang terakhir adalah penutup. Kalian bisa jabarkan teknik-tekniknya apa saja, bisa kalian jelaskan pakai contoh, tadi ada yang harus dihindari seperti apa, kalian boleh elaborate itu untuk pertanyaan nomor 1. Saya ngerasa ini udah clear enough ya nomor 1 ya. Nomor 2, presentasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan presentasi. Jelaskan tujuan umum presentasi. Di buku kalian ada, tapi kalian definitely bisa menentukan sendiri ya. Anak komunikasi, kalau kalian belajar komunikasi, jangan sampai tekstual, jangan sampai textbook ya. Jangan sampai istilahnya kalau kalian pidato itu pakai teks gitu. Boleh sih, tapi kalau bisa coba untuk belajar skill untuk menulis, belajar untuk punya argumen, belajar untuk bisa membuat perspektif baru. Misalkan kayak di buku kalian ya, saya share dulu deh. Saya tadi sempat buka ada beberapa nih di buku kalian. Tujuan presentasi, menjual, menghibur, memotivasi, mengarahkan, menginformasikan, menerangkan, memaparkan, mengusulkan ide atau gagasan ya. Kalian tentu boleh untuk bisa, ini di halaman 6.9, silakan teman-teman kalau mau dicatat. Untuk kalian punya pandangan sendiri, misalkan untuk apa ya, melaporkan, ada nggak tadi melaporkan ya? Kayaknya belum ada ya. Melaporkan, bisa ya tadi, atau meninjau sebuah masalah, bisa ya. Kalian boleh untuk menambahkan itu, toh itu menurut siapa tadi? Menurut Anjali di bukunya tahun 2007 halaman 43. Kalian bisa punya argumen sendiri gitu ya. Tadi sudah tambahan 2, kalian boleh untuk menambahkan lain. Baik, lagi ke pertanyaan TMK. Presentasi sangat ditentukan oleh kemampuan si presenter dalam menyampaikan pesan pada audiens. Coba jelaskan metode, aduh udah tadi impromptu, manuskrip, menghafal, dan kontemporan. Ekstemporan, maaf. Ya, TMK-nya kelar. Ada pertanyaan apa lagi kalian? Let me say. Nah, ini. Tugas tuton, kok bisa beda ya teman-teman? TMK sama tugas tuton tuh apa ya bedanya ya? Beda, Mas. Apa itu bedanya? Kalau tuton kan biasanya kita 8 kali, Mas. 8 kali pertemuan tuh. Nah, cuman kalau di tuton itu kita di review tuh dari materi juga sih, Mas, ini ya. Materi pertemuan ke-3, 4, ke-5 itu nanti nyambung semua nanti di tugas kedua. Begitu juga nanti tugas ke-3. Seperti itu sih, Mas. Jadi saling berkaitan. Kalau TMK itu nggak ada materi, Mas. Cuman tugas pure ini ya. Oh, oke. Siap. Thank you, Mas Rizky. Oke, ini berarti pertanyaan yang kalian hadapi ya, yang tugas tutoran kedua ini ya. Well, apa yang dimaksud dengan surat dinas ya, dan apa saja komponen yang harus ada dalam surat dinas? Waktu itu saya sempat menyampaikan, silakan teman-teman cek lagi di rekaman pertemuan kemarin kalau mau untuk bisa lebih detail. Tapi surat dinas itu secara umum adalah
korespondensi ya. Jadi itu adalah apa ya? Metode komunikasi dengan surat resmi atau kedinasan gitu ya, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada penerima surat. Pada intinya surat dinas itu ya. Kalau mau elaborate lebih panjang boleh, mau menggunakan kata-kata kalian juga boleh gitu ya. Yang jelas surat dinas itu sifatnya formal, tujuannya untuk formal dan sifatnya tertulis, tujuannya untuk menginformasikan sesuatu kepada penerima pesan ya. Formal itu harus ada ya. Formal atau resmi itu harus ada. Kedua, tertulis. Kata-kata itu harus ada. Yang ketiga tadi, untuk menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Oh, ini udah ditambahin sama Rizka. Oke, thank you Rizka. Apa yang harus ada dalam surat dinas? Yang pertama adalah latar belakang atau pembukaan. Ya, kalau kemarin teman-teman masih ingat dalam surat ya, misalkan kasih contoh aku dong, Mas Rizky, kasih aku ini dong arahan. Mas Rizky kalau menjadi atasan aku, terus minta aku untuk bikin surat dinasnya apa, Mas? Pindah wilayah kerja, Mas, biasanya mutasi seperti itu. Oke, mutasi. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan mutasi, ini yang tiba-tiba ada dalam kepala saya ya. Saya misalkan diminta untuk bikin surat mutasi gitu ya. Surat dinas, misalkan nomornya teman-teman bisa create sendiri. Kemudian bilang gini, dalam rangka peningkatan kinerja atau dinamika organisasi, ya, dengan ini kami sampaikan bahwa telah ditetapkan perpindahan pegawai atas nama berikut gitu ya. Kasih tabel, kemudian ada lagi tambahan, misalkan dapat kami sampaikan bahwa pegawai tersebut di atas melaksanakan tugas per 1 Juni 2023 dan kami harapkan bla 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 bla. Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak atau Ibu atau saudara gitu ya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, itu kira-kira suratnya tuh kayak gitu. Kalian mau tambahin boleh, tapi intinya skeleton atau apa sih? Tulang punggungnya itu kira-kira kerangkanya. Nah, yang pertama adalah pembukaan atau latar belakang. Dalam rangka peningkatan kinerja dan dinamika organisasi. Itu kan adalah latar belakang kenapa adanya mutasi. Ya nggak? Itu latar belakang. Kedua, isi. Isinya itu apa? Dapat kami sampaikan bahwa telah ditetapkan perpindahan tugas atas pegawai-pegawai berikut. Kasih tabel. Itu isinya. Ya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Itu penutupnya. Jadi komponennya ada latar belakang atau pembukaan, isi, dan penutup. Ya. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan memo? Bagaimana cara membuat memo yang efektif? Nah, intinya gini teman-teman. Memo itu biasanya digunakan untuk, ada 2 sebenarnya ya. Kita kalau mau bikin surat terus kepanjangan, kita bisa bikin memo. Atau biasanya memo itu ada di dalam pengantar. Jadi kalau misalkan saya nih ya, mau ngirim berkas yang banyak ke Mbak Rizka, misalkan gitu ya. Ada 5 amplop gitu ya. Daripada saya bikin surat satu-satu, berarti ada 5 surat, saya mending bikin memo. Kasih tahu satu memo ke Mbak Rizka bahwa dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat 5 berkas keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai mestinya. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih. Titik. Memonya itu singkat. Ya, jadi memo itu adalah surat dinas yang dapat gunanya untuk menyingkat atau membuat pesan itu supaya lebih efisien gitu. Nah, bagaimana cara membuat memo yang efektif? Saya jujur aja nggak pernah bikin memo, teman-teman. Memo tuh kayak last decade ya. Aku nggak pernah lihat memo. Sebenarnya memo tuh kayak udah jadul banget. Tadi aku trying untuk bisa lihat contoh memo, dan ini ada satu hal yang kayaknya bisa teman-teman jadikan rujukan ya. Saya cari googling aja tadi, contoh memo seperti apa. Nah ini ya, contoh nih, kepada Kepala Bidang Personalia, dari mana gitu ya, perihalnya apa. Sehubungan dengan lalala dimohon Kepala Bidang lalala untuk melakukan evaluasi. Laporan paling lambat tanggal ini. Terima kasih gitu. Kalau surat kan panjang gitu ya. Sehubungan dengan bla 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 bla, maka bla 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 bla.
Untuk itu, dengan ini kami harapkan bahwa itu kan terlalu panjang. Nah, memo itu lebih singkat. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai salah satu contoh pembuatan memo. Ya. Kemudian, balik lagi ke pertanyaan di sini. Nah, soal nomor 3. PT XYZ adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang produksi dan penjualan elektronik. Perusahaan tersebut ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan saudaranya di Jepang, yaitu PT ABC. Anda adalah seorang staf dari XYZ yang ditugaskan untuk mengirimkan surat permintaan kerjasama kepada PT ABC. Buatlah surat permintaan kerjasama yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip korespondensi bisnis. Coba deh, Mbak Lala. Mbak Lala, selamat malam. Bisa gabung bentar nggak, Mbak? Mbak Lala. Bisa nih Mas, kenapa ya? Nah, Mbak Lala, kalau misalkan pertanyaan nomor 3 ini, kira-kira Mbak Lala akan bikin suratnya secara singkat, kira-kira bakal kayak gimana, Mbak? Sama ya. Diminta untuk bikin surat kerjasama dari PT XYZ ke PT ABC. Misalkan nih, XYZ-nya punya produk A yang nggak dimiliki sama produk ABC. Nah, itu bisa diajuin kayak apa ya, barter gitulah. Oke. Nah, kira-kira suratnya kayak gimana, Mbak, suratnya? Pertama tadi kan surat dinas itu ada 3 ya. Yang pertama adalah latar belakang. Kira-kira Mbak Lala akan menyampaikan apa di dalam latar belakangnya? Kan misalkan nih, PT ABC-nya butuh mesin nih, misalkan itu PT Industri ya, aku intinya industri aja deh. Itu yang ABC itu menawarkan kerjasama yang dia di situ butuh mesin misalkan lah, si XYZ itu bilangnya gini, dalam rangka menanggapi apalah itu nggak tahu Mas. Itu kami menawarkan beberapa produk yang bisa digunakan untuk kerjasama dengan PT ABC dalam hal produksi atau apa gitulah. Oke, siap. Thank you, Mbak Lala. Nah, pertama, saya coba untuk bisa ngasih contoh ya. Kasih latar belakang dulu ya. Biasanya dengan sehubungan ya dengan rencana, misalkan ya, rencana ekspansi bisnis PT misalkan XYZ gitu ya. Kami bermaksud ya, maksud untuk menambah kapasitas produksi atas produk misalkan ya. Produk sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa nih, sorry ini kenapa begini ya? Nah, teman-teman bisa, bisa taruh table di sini. Akan insert, wait, table-nya kasih insert, misalkan ngarang aja nggak apa-apa kan kalian diminta untuk ngarang kan. Misalkan ini number, misalkan ini produk gitu ya, nama produk kan. Yang ini misalkan kapasitas produksi. Yang sini misalkan spesifikasi. Misalkan kayak gitu. Nah, kalian bisa ngisi ini di karang aja, nggak perlu yang dipikirin banget gitu ya. Nih, sehubungan dengan rencana ekspansi bisnis PT XYZ, kami bermaksud untuk menambah kapasitas produksi atas produk-produk sebagai berikut. Ya. Misalkan gini. Dapat kami sampaikan bahwa untuk mencapai kapasitas produksi sebagaimana dimaksud, kami membutuhkan misalkan kira-kira apa ya, nambah
Apa kira-kira ya? Misalkan mereka mau sharing pabrik misalkan kayak gitu ya. Kami membutuhkan dukungan ya dalam bentuk gitu, misalkan dalam bentuk joint operation sejumlah pabrik ya misalkan PT ABC di kawasan Karawang, Jawa Barat per tahun 2024. Joint operation-nya jangan lupa dikasih miring. Apalagi kira-kira? Nah, 2024 berkaitan dengan hal tersebut bersama ini kami mengajukan misalkan ya penawaran kerjasama dengan misalkan apa ya kontraprestasi. Ada yang tahu kontraprestasi nggak ya? Itu imbal balik kontraprestasi yang akan didiskusikan lebih lanjut. Ya. Kami mengharapkan adanya respon positif atas penawaran kerjasama ini gitu ya, misalkan adapun misalkan narahubung kami tersedia pada kontak misalkan Mbak Anis 08 lalalala misalkan gitu ya. Anis Marhadiah misalnya. Ya. Apalagi atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Kalian bisa nambahin lebih lengkap dari ini, nggak apa-apa, boleh dielaborasi, tapi kira-kira skeleton atau tulang punggung atau kerangkanya itu kira-kira kayak gini, teman-teman. Ada yang bingung nggak dengan membuat surat bisnis ini? Ada yang bingung nggak? Misalkan teman-teman bisa tambahin di sini ya, informasi lebih detail terkait misalkan penawaran ini atau gini, bersama ini juga kami lampirkan misalkan ya materi terkait informasi yang lebih detail terkait dengan terkait atas penawaran ini. Titik. Nah, ini nama produknya kalian bisa ngarang aja kapasitas produksinya berapa gitu. Atau misalkan di sini kalian tambahin, nggak apa-apa teman-teman, ditambahin misalkan di kiri gitu ya, target produksi. Sekarang kapasitasnya berapa? Ya, target produksinya berapa? Ya. Nah, kira-kira gitu. Ada yang bingung nggak? Mas Rizky bingung nggak? Enggak, Mas. Lala bingung nggak? Mbak Lala? Udah enggak. Aman ya? Mbak Rizka? Clear? Mbak Rizka? Aman. Aman. Mbak Anis? Aman? Mbak Anis? Halo Mbak Anis? Lagi ke belakang kayaknya. Mbak Putri, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman Mas, udah. Ya, siap. Sang Direktur Kerjasama PT ABC, kasih alamat atau di tempat. Ini boleh. Akan lebih baik kalau misalnya ada alamat, tapi kalau misalnya di tempat ini sudah sangat cukup.
Mbak Siti, ada yang mau ditanya nggak? Udah, Mas. Aman ya? Kayaknya udah semua. Mudah-mudahan clear ya. Oh, Mbak Anis, thank you jawabannya. Nah, yang keempat, ya, pertanyaannya. Andi akan melakukan presentasi bisnis tentang produk baru yang ingin dijual oleh perusahaan tempat bekerjanya. Uraikan hal penting apa saja yang perlu disiapkan oleh Andi untuk menyajikan presentasi yang efektif. Wah, tadi udah kita jelasin ya. Apa saja langkah persiapan dalam melakukan presentasi bisnis. Nah, teman-teman, saya mau balik lagi ke materi ini, ya. Menentukan topik, analisis halayak, penelitian topik tadi sudah dijelaskan. Teman-teman silakan menggunakan bahasa sendiri, merumuskan tesis, dukung gagasan pokok, kita organize, kita susun dengan kalimat pidato yang pas atau kalimat presentasi yang pas ya, dan kita menyusun kesimpulan. Nah, teman-teman bisa mengelaborate, bisa menambahkan lebih tajam lagi dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Tapi secara umum jawabannya already there, udah ada semua. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang loh yang minta ke saya untuk bisa minta jawaban untuk bisa di copy paste. Sayangnya saya bukan orang yang mau untuk melakukan itu karena itu sama saja teman-teman melihat saya sebagai joki dan saya tidak suka itu. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman apa jawabannya. Tapi the way you answer the question is all about your own. Ya, terserah kalian mau jawabnya gimana. Tapi saya pastikan bahwa ini loh jawabannya. Koridornya kalian tetapkan sendiri. Silakan menggunakan kata-kata yang lebih kamu gitu, lebih personalized to you. Well, sebelum saya berpisah ini udah mau jam 10. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Anis, Mas Rizky, Mbak Putri, Mbak Lala, Aman, Rizka, Mas, aman. Siti? Aman semua? Aman, Mas. Aman semua ya. Hopefully everything is clear. I'll see you next week, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Thank you for coming. Sehat-sehat terus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Makasih, teman-teman.